Hai buat kamu yang sedang berpikir untuk menjadi seorang YouTuber ataupun sekarang kamu on the way mencari 1000 subscribernya. Tetap semangat ya. Jadi di video kali ini aku mau kasih lihat ke kalian bagaimana sih step-step untuk mengajukan monetisasi di YouTube. Jadi step-stepnya itu dari awal pengajuan monetisasi sampai ketika kita akan memasukkan PIN Google AdSense. Jadi buat kalian yang penasaran, bisa simak videonya sampai habis. Jadi senang banget Andre Grayson Channel sudah capai 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang sehingga bisa mengajukan monetisasi. Jadi terima kasih banget buat teman-teman yang sudah support channel ini. Jadi langsung aja di video kali ini aku mau kasih tutorial kalian yang mau mengajukan monetisasi. Jadi seperti yang kita tahu kalau YouTube itu sudah berubah tahun demi tahun. Kebijakannya juga berubah tahun demi tahun. Sehingga prosedur untuk mengajukan monetisasi juga semakin sulit karena kompetitornya juga banyak. Jadi kalau kalian mau membuat channel YouTube itu kalian juga harus bekerja keras karena saingan kalian juga banyak. Tapi nggak apa-apa karena aku pikir semua orang sekarang punya kesempatan yang sama. Oke, kalau kalian mau mengajukan monetisasi, pertama-tama masuk dulu ke YouTube Studio. Kalian bisa buka melalui browser kalian. Di sini aku pakai browsernya Opera Mini ya. Nah, kemudian di bagian monetisasi ini, teman-teman harus mencapai 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang. Kalau sudah, langsung aja kalian proses untuk monetisasinya. Kemudian di step pertama itu ada review kilas untuk YouTube kalian. Apakah sudah memenuhi persyaratan secara ringkas saja. Kemudian setelah itu akan dilakukan proses peninjauan. Jadi ini masih loading untuk proses peninjauannya. Kemudian kalau sudah akan masuk ke step yang kedua. Jadi step kedua ini kita harus membuat Google AdSense. Jadi kalau kita punya pendapatan dari YouTube, kita harus punya akun Google AdSense-nya. Nah teman-teman bisa pilih untuk kalian yang belum punya akun Google AdSense itu nggak masalah ya. Teman-teman bisa pilih di bagian sini yaitu No, I don't have an existing account. Jadi kalau kalian yang sudah punya ya tulis yes. Kemudian oke. Kalau sudah itu loading dan kemudian akan dialihkan ke Google AdSense. Sekarang kalian pilih channel mana yang kalian mau monetisasi atau membuat akun Google AdSense-nya. Oke, pilih salah satu. Kemudian akan masuk ke sini ya. Nah, di URL ini adalah website untuk YouTube kalian. Biasanya sudah langsung otomatis terekam di sana. Kalau belum, kalian bisa masukkan dengan cara mencari profil YouTube kalian. Oke, karena sudah otomatis, jadi tidak perlu aku masukkan lagi. Kemudian langkah selanjutnya kita lihat di bawah ini. Jadi di sini kita pilih yes untuk send me custom help and performance suggestion. Kemudian di sini bawahnya pilih negara kalian, negara Republik Indonesia. Oke, cari negara Indonesia. Kemudian kalau sudah, teman-teman bisa baca untuk syarat dan ketentuannya di bawah. Banyak banget, aku cenderung males baca. Tapi oke, centang aja yes, terus create account. Kalau teman-teman mau baca lagi nanti, itu bisa ya. Oke, di sini pembuatan akun Google AdSense kalian sedang diproses. Jadi pembuatannya itu cukup gampang menurut aku. Jadi di sini kita perlu masukkan untuk nama kita. Jadi teman-teman di bagian nama itu tulis nama sesuai KTP kalian. Jangan buat nama yang aneh-aneh. Kemudian di bawahnya itu ada address. Ada 2 kolom address, silakan masukkan address kalian saat ini. Jadi kedua kolom ini fungsinya bukan masukkan 2 address yang berbeda, tapi address yang sama. Kalau di bagian address 1 tidak cukup, tulis di bagian address 2-nya. Kemudian masukkan kota, kode pos, dan lain sebagainya. Kalau sudah, langsung di oke. Oke, ini lagi diproses untuk datanya. Teman-teman pastikan data ini benar ya, karena kalau enggak, nanti PIN kalian nggak sampai ke rumah. Oke, kemudian step pengajuan Google AdSense sudah masuk ke step yang kedua, in progress. Kemudian nanti akan otomatis masuk ke proses peninjauan di proses ketiga. Jadi butuh 2 hari untuk prosesnya selesai, kemudian otomatis masuk ke step ketiga. Jadi di sini akan direview apakah channel kalian layak untuk dimonetisasi atau enggak. Apakah banyak pelanggaran, banyak mungkin copy channel orang, atau ada pelanggaran hak cipta, itu bisa membuat kalian terhambat.
Oke, kalau kalian mau baca-baca untuk informasi-informasinya, kalian bisa cek lagi di bagian YouTube Studio ini. Jadi di bagian sini kalian bisa melihat bagaimana prosedur-prosedurnya lagi ataupun syarat dan ketentuannya. Kalau misalkan kalian tadi abaikan yang pertama tadi. Jadi proses pereviewannya juga cukup lama ya, tergantung mungkin berapa banyak video kalian. Nah, kalau di video aku kan pas aku bikin video ini udah bikin ratusan video. Jadi ya cukup lama mungkin di reviewnya. Nah, seperti ini contohnya, kalian bisa baca-baca sendiri. Oke, aku skip aja langsung. Kira-kira beberapa hari itu aku dapat notifikasi ya dari Google AdSense ini. Jadi ya ada notifikasi di email, teman-teman bisa untuk membuat akun pajak untuk Amerika. Jadi kan YouTube buatan Amerika nih, kita harus bikin pajaknya dong. Terus kita ya bikin untuk persyaratan perpajakannya. Jadi memang YouTube itu punya ketentuan yang baru. Jadi ketika kita mau bergabung menjadi partnership YouTube, kita harus bikin akun pajaknya. Jadi di sini aku kasih tahu cara bikin akun pajaknya. Jadi pajak Amerika, kita langsung klik OK. Kemudian login ya ke akun Google kalian ataupun ke akun YouTube kalian. Kemudian kita akan kelola pajaknya. Oke, di sini jenis akunnya itu adalah perorangan. Kalau kalian pakai yang perusahaan, pilih yang non individu. Kalau kalian 1 orang atau 2 orang, ya pilih perorangan. Artinya kalian tidak dalam sebuah institusi. Kemudian apakah penduduk Amerika Serikat? Tidak. Kemudian berikutnya. Terus di bawahnya lagi, kalian bisa ikuti cara yang aku pakai. Terus jenis formulir perpajakannya. Ini aku cari di berbagai sumber dan aku pilih yang paling atas. Kalau sudah, klik yang mulai formulir W8bin. Kemudian loading. Nah, di sini belum selesai, isi juga nama individu kalian. Nama individu tentunya adalah nama KTP ya. Jadi nanti bisa disetting-setting aja. Terus di bawahnya itu ada bisnis apa, negaranya apa. Kemudian kalian bisa isi, kalau ada yang isi seperti abaikan, kalian bisa abaikan. Kalau yang harus diisi ya harus isi. Ini kalau sudah langsung dicentang aja. Oke. Jadi masukkan alamat juga. Alamatnya ini samakan dengan alamat yang tadi ya teman-teman. Jadi kalian tinggalnya di mana supaya jelas. Kotanya apa, provinsinya apa, kode posnya juga apa. Jadi buat sejelas-jelas mungkin untuk persyaratan ini. Kalau sudah, klik berikutnya. Kemudian di sini, oke, apakah Anda mengklaim tarif pajak pemotongan? Tidak. Kemudian klik berikutnya lagi. Oke, ada banyak step teman-teman. Jadi semangat ya. Oke, di sini centang. Kemudian berikutnya lagi. Jadi aku juga nyontek ini di channel lain sih, jadi nggak terlalu gini juga karena sekarang kan gampang. Oke, di sini ada nama lengkap resmi teman-teman ya, tinggal masukkan nama kalian, ketikkan di sana namanya. Kemudian apakah Anda mencantumkan, oke, klik ya, apakah Anda cantum di bagian tanda tangan? Ya. Kemudian masuk ke proses ke-6. Di sini, pernahkah individu pajak layanan aktivitas Google? Sini klik yang tidak. Oke. Centang aja. Saya menyatakan bahwa layanan memberikan kepada Google bla 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 bla. Kemudian persyaratan tertulis. Teman-teman bisa klik yang paling atas. Saya memberikan info pajak profil pembayaran baru. Kalau sudah, langsung kirim. Jadi sebenarnya ini agak ribet ya teman-teman. Kalau kalian misalkan lupa, kalian bisa putar ulang videonya. Jadi setelah itu tak perlu menunggu lama, langsung disetujui untuk permohonan pajaknya. Jadi sudah selesai proses pembuatan akun pajaknya. Sehingga nanti kalau kita dapat penghasilan itu akan langsung otomatis dipotong masuk ke pendapatan Amerika. Jadi it's okay ya, nggak apa-apa. Oke, kalau sudah gitu, di sini oke, aku menerima email kalau sudah diverifikasi. Kita klik ya, kamu harus
mengirimkan verifikasi identitas. Jadi nanti setelah beberapa saat, setelah reviewing untuk channel kalian selesai, itu kalian akan dikirimkan email. Jadi step-stepnya cuma seperti itu. Kalian tinggal menunggu kalau ada email, kalian selesaikan apa yang harus diselesaikan. Jadi di sini kita perlu masukkan untuk metode pembayarannya, teman-teman. Oke, kita sekarang masuk ke bagian lonceng ini. Di sini ada verifikasi identitas. Jadi kita harus verifikasi identitas supaya kita bisa menerima PIN dari Google AdSense. Nah, di sini kita perlu masukkan untuk identitas kita. Jadi teman-teman harus upload untuk KTP kalian. Uploadnya juga harus jelas ya. Pengalaman aku itu dapat gagal sekali karena mungkin sedikit buram dan juga tidak terekam dengan baik. Berarti kalian harus juga memperhatikan pencahayaannya. Jangan sampai kalian gunakan flashlight yang bikin silau dan tidak kelihatan. Untuk bagian nama, seperti biasa kalian gunakan nama asli kalian sesuai KTP. Jadi jangan bikin nama yang aneh-aneh ataupun nama channel kalian. Jadi sesuaikan lagi untuk nama KTP-nya. Oke, di sini kita upload untuk KTP. Jadi setiap identitas yang kita masukkan itu sangat berarti. Jadi pastikan masukkan dengan identitas yang benar sesuai dengan profil kita ya. Nah, kalau sudah, got it. Sudah berhasil untuk dilakukan verifikasinya. Jadi untuk step by stepnya itu sebenarnya nggak sulit sih. Kita sudah diarahkan. Kalau ada sesuatu yang harus kita selesaikan, biasanya akan langsung dikirimkan lewat email. Tapi teman-teman kalau misalkan penasaran, kalian bisa coba untuk login di akun Google AdSense ataupun di YouTube Studio kalian. Misalkan kalau sudah ada update atau segala macam. Jadi beberapa hari kemudian itu aku dapat verify your address to receive from Google AdSense. Nah, di sini aku sudah, jadi pihak Google sudah mengaku mengirimkan untuk PIN Google AdSense-nya melalui kantor pos. Jadi akan ada beberapa digit PIN yang bisa kita verifikasi 3 sampai 4 minggu ke depan. Jadi PIN-nya itu diestimasikan akan sampai 3 sampai 4 minggu ke depan. Jadi ini sudah berlalu 1 minggu. Jadi kemarin aku sempat cek juga di kantor pos dekat tempat tinggal aku dan ternyata belum sampai untuk PIN-nya. Jadi aku harus menunggu lagi. Dan mungkin kalau perlu video, aku juga mungkin akan lanjutkan untuk cara memasukkan Google AdSense-nya dan juga memasukkan mungkin metode pembayarannya, karena kan belum disetting juga tadi. Jadi untuk langkah kali ini, setelah kita mengajukan monetisasi, kemudian direview pembuatan pajak, itu kita tinggal menunggu aja PIN-nya sampai ke rumah kita. Nah, kalau belum sampai, ya kita sabar nunggu. Diberikan estimasi sekitar 4 minggu. Jadi dalam 4 minggu itu kita harus selang-selingi, mungkin kalau dia belum sampai ke rumah kita harus cek di kantor pos terdekat ya. Jadi untuk posisi kantor pos terdekat kalian bisa cek kok di Google Map. Kalian cari mana kantor pos yang mungkin satu kabupaten dengan kalian dan paling dekat, mungkin kantor pos kecamatan dan lain sebagainya. Oke deh, sekian aja, semoga video kali ini membantu. Kalau kalian punya pertanyaan boleh tulis di kolom komentar. Nah, aku kebetulan pengen bikin grup mungkin buat para YouTuber ataupun calon YouTuber. Kalau kalian mau bikin YouTube, itu aku bikin sebuah grup, linknya aku taruh di deskripsi ya. Jadi grupnya belum banyak orang. Ya, siapa tahu dengan ada grup itu bisa membantu kalau kalian memang mau jadi YouTuber. Kalian bisa tanya-tanya di sana ataupun berbagi video-video kalian di sana. Akhir kata, saya Andre, makasih.